Sebagian besar industri pengolahan hasil laut seperti ikan, dalam operasi pemrosesannya akan menghasilkan air limbah yang mengandung kontaminan substansial dalam bentuk larut, koloid, dan partikulat. Limbah ikan terdiri dari dua macam, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berasal dari organ-organ bahan baku ikan yang tidak digunakan dalam proses pengolahan seperti tulang, kepala, insang, sirip, kulit, sisik, isi perut, ataupun ikan utuh yang tidak lolos seleksi laboratorium. Limbah cair yang dihasilkan berasal dari pencucian bahan ikan, proses pasteurisasi, dan sisa-sisa proses pengolahan. Limbah cair yang diperoleh memiliki karakteristik berbau amis, berwarna coklat keruh, dan termasuk jenis limbah yang mengandung senyawa organik. Untuk limbah ikan yang didapat pada kegiatan perikanan memiliki nilai BOD dan COD yang tinggi. Apabila limbah tersebut dibuang ke perairan, maka mikroorganisme yang terdapat dalam perairan akan menyebabkan terdegradasinya bahan organik dalam limbah dan menghabiskan oksigen dalam perairannya. Tingginya nilai tersebut dapat memicu pertumbuhan Chlorella sp karena kandungan limbah ikan memiliki nutrien yang tinggi untuk menstimulasi pertumbuhan bakteri tersebut. Apabila tidak segera diolah, limbah ikan akan mencemari karena sifatnya yang mudah membusuk serta dapat menyebabkan terjadinya blooming algae pada perairan sekitar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Astuti 2014 mengatakan bahwa limbah cair pemindangan ikan dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku pembuatan pupuk cair organik, pakan ternak, dan petis ikan. Hal ini dikarenakan adanya kandungan yang terdapat pada limbah cair pemindangan ikan seperti protein, lemak, dan garam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Husna dan kawan-kawannya pada tahun 2020 mengatakan bahwa limbah pada tulang ikan kambing-kambing berpotensi sebagai salah satu sumber kalsium, sebab tulang ikan merupakan salah satu limbah industri perikanan yang mengandung kalsium paling banyak di antara bagian tubuh ikan lainnya karena unsur utama dari tulang ikan yaitu kalsium, fosfor, dan karbonat serta mudah diperoleh dan memiliki nilai yang ekonomis. Tingginya kandungan kalsium yang dimiliki ikan kambing-kambing ini dapat dimanfaatkan sebagai tepung tulang sumber kalsium yang dijadikan alternatif untuk mencegah penyakit akibat kekurangan kalsium. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Savitri tahun 2014 yang memanfaatkan limbah padat surimi ikan suanggi sebagai alternatif bahan pakan ikan. Hal ini didukung dengan kandungan nutrisi yang ada pada limbah ikan. Salah satu usaha untuk pengolahan limbah tersebut yaitu melalui proses kimiawi. Proses kimiawi tersebut melalui penambahan asam organik berupa formiat dan propionat. Menurut sumber yang kami peroleh, pengolahan limbah ikan sudah sesuai dengan melalui beberapa proses pengolahan utama yang terdiri dari penyaringan, sedimentasi, ekualisasi aliran, dan dissolved air flotation. Proses pengolahan limbah tersebut umumnya akan menghilangkan hingga 85% dari total padatan tersuspensi serta 65% dari BOD dan COD yang terdapat pada air limbah. Penyaringan adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan atau septum sehingga padatan akan terendapkan sebelum dibuang ke saluran pembuangan air. Penyaringan tangensial dan penyaringan berputar adalah dua jenis metode penyaringan yang digunakan untuk air limbah pengolahan makanan laut. Sedimentasi adalah metode untuk menghilangkan materi tersuspensi atau fluk kimia secara gravitasi. Proses sedimentasi pada pengolahan air limbah umumnya untuk menghilangkan padatan tersuspensi sebelum dilakukan proses pengolahan selanjutnya. Ekualisasi aliran adalah proses pengendalian kecepatan hidrolik atau laju aliran melalui sistem pengolahan air limbah. Ekualisasi aliran mencegah lonjakan aliran masuk dengan volume tinggi dan berjangka pendek, serta memaksa padatan dan bahan organik keluar dari proses pengolahan. Fasilitas ekualisasi aliran terdiri dari tangki penampungan dan peralatan pompa yang dirancang untuk mengurangi fluktuasi aliran limbah.
Tangki penyeimbang akan menyimpan lonjakan aliran hidrolik yang berlebih dan menstabilkan laju aliran. Dissolved air flotation adalah proses pengolahan air limbah yang berfungsi untuk memisahkan atau menghilangkan zat atau bahan pencemar seperti padatan tersuspensi, BOD, dan minyak atau lemak dari air dengan menggunakan bantuan gelembung udara. Partikel yang dapat dipisahkan oleh dissolved air flotation biasanya berdiameter kecil. Misalnya, gelembung-gelembung minyak yang terdispersi di dalam air yang tidak dapat dipisahkan dengan mengandalkan gaya gravitasi. Lumpur aktif merupakan metode pengolahan limbah secara aerobik yang mengoksidasi material organik menjadi karbon dioksida dan air, amonium, dan sel biomasa baru. Proses ini menggunakan udara yang disalurkan melalui pompa blower atau melalui aerasi mekanik. Sel mikroba membentuk vlog yang akan mengendap di tangki penjernihan. Melalui proses ini, zat organik akan terdegradasi oleh mikroorganisme. Oksigen dari udara berdifusi melalui film cair dan memasuki biomasa. Saat bahan organik tumbuh, lapisan biomasa menebal dan beberapa bagian dalamnya kehilangan oksigen atau nutrisi dan terpisah dari media pendukung saat lapisan baru akan mulai tumbuh. Pemisahan biomasa terjadi pada bongkahan besar yang relatif cepat mengendap di dalam material pendukung. Media yang dapat digunakan adalah batuan untuk filter kecepatan rendah atau struktur plastik untuk filter kecepatan tinggi. Denitrifikasi dapat terjadi pada filter dengan laju rendah, sedangkan nitrifikasi terjadi pada kondisi filtrasi laju tinggi. Air limbah yang mengandung polutan organik diberikan kontak dengan lapisan mikroorganisme atau biofilm yang membentuk modul dan berputar secara perlahan. Air limbah mengalir secara kontinu dan modul akan tercelup sebagian ke dalamnya. Mikroorganisme akan menguraikan senyawa organik pada limbah. Dihasilkan dua senyawa, yaitu padatan dan gas. Gas akan tersebar ke udara melalui rongga pada medium, sedangkan padatan akan tertahan di lapisan biofilm dan terurai menjadi bentuk yang larut dalam air. Dari ketiga alternatif tersebut, metode rotating biological contactor dapat digunakan karena berbagai keunggulan yang dimilikinya, yaitu konsumsi energi lebih rendah sehingga dapat mengurangi biaya investasi, pengoperasiannya yang mudah, serta tidak terjadi bulking seperti pada metode lumpur aktif. Berikut adalah rancangan pengelolaan limbah metode rotating biological contactor yang bersumber dari buku air limbah domestik DKI pada website kelair.bppt.go.id. Pada bagian bak pemisah pasir, limbah dialirkan sehingga kotoran berupa pasir atau lumpur kasar dapat diendapkan. Kotoran yang mengambang kemudian tertahan pada saringan kasar. Kemudian ada bak pengendap awal. Jadi, di bak ini, limbah diendapkan selama 2-4 jam. Lumpur atau padatan tersuspensi yang dihasilkan atau yang mengendap dikumpulkan dan dipompa ke bak pemekat lumpur. Selanjutnya ada bak pengatur debit yang berfungsi apabila debit limbah melebihi kapasitas, maka limbah dialirkan ke bak ini untuk sementara waktu. Selanjutnya adalah rotating biological contactor yang berfungsi dalam mengontakkan limbah dengan biofilm. Selanjutnya adalah bak pengendap akhir, di mana pada bak ini limbah diendapkan selama 3 jam dan kondisi limbah relatif sudah jernih. Kemudian lumpur yang mengendap dipompa ke bak pemekat lumpur. Bak terakhir adalah bak klorinasi, di mana limbah ini diberi klorin untuk mengurangi dan membunuh mikroba patogen serta meningkatkan kualitas air secara kimia. Setelah tahap klorinasi, limbah dapat dibuang ke badan air. Penjelasan mengenai pengolahan limbah ikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.